Halo, bertemu kembali bersama saya masih dengan Ibu Ayu Putri Ardani yang akan memandu kalian kali ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita pelajari, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar dalam materi ini yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Dengan tujuan agar peserta didik atau siswa mampu menentukan unsur-unsur surat pribadi dengan tepat, mampu menentukan unsur-unsur surat dinas dengan tepat, dan mampu menentukan ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu apa saja unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Mari kita pelajari bersama-sama. Unsur dari surat pribadi. Apa saja unsur-unsur dari surat pribadi? Dalam surat pribadi terdapat alamat dan tanggal surat. Di dalamnya juga terdapat bagian salam pembuka. Setelah itu diikuti dengan kalimat pembuka paragraf pertama, kemudian isi surat yang berisi maksud atau tujuan mengirim surat, kemudian bagian penutup surat, dan salam akhir, kemudian diikuti dengan tanda tangan pengirim surat. Nah, sedangkan unsur dari surat dinas yaitu yang pertama bagian awal yaitu kepala surat, biasanya diisi dengan nama lembaga, kemudian diikuti nomor, tanggal, dan jumlah lampiran. Berikutnya adalah bagian alamat yang dituju. Biasanya ditulis yang terhormat, di mana, di tempat atau di kota, di mana yang akan dituju. Kemudian diikuti salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, kemudian yang terakhir adalah nama dan tanda tangan pengirim dengan mencantumkan orang yang mengetahui atau memperkuat isi surat tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat unsur-unsur surat pribadi dalam contoh surat berikut. Kita dapat melihat bahwa bagian pertama ada alamat dan tanggal surat, kemudian diikuti salam pembuka. Berikutnya ada kalimat pembuka paragraf dan diikuti dengan isi surat. Selanjutnya adalah penutup surat dan diikuti dengan salam penutup. Yang terakhir adalah nama dan tanda tangan dari pengirim surat pribadi tersebut. Nah, unsur-unsur surat pribadi sudah kita lihat dari contoh surat pribadi yang kita lihat. Berikutnya kita akan melihat struktur atau unsur-unsur bagian dari surat dinas di contoh surat dinas berikut ini. Dalam contoh dapat kita lihat bahwa bagian pertama adalah kepala surat yang berisi dengan nama instansi. Berikutnya adalah nomor, lampiran, hal, dan tanggal penulisan surat. Diikuti dengan alamat yang dikirimi surat, kemudian salam pembuka. Berikutnya adalah bagian isi surat. Bagian isi surat ini menunjukkan hal atau tujuan dari surat tersebut ditulis. Dalam contoh surat ini perihalnya adalah permohonan izin. Berikutnya adalah paragraf penutup. Paragraf
penutup dalam surat dinas ini diikuti dengan salam penutup. Dengan salam penutupnya yaitu hormat kami. Kemudian bagian terakhir adalah bagian tanda tangan pengirim surat, diikuti juga ada tanda tangan mengetahui kepala sekolah yang menguatkan atau sebagai pertanggungjawaban pengirim surat dinas tersebut. Nah, sudah kita pelajari unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Berikutnya, mari kita bandingkan kedua unsur surat tersebut. Ada perbedaan dan juga ada persamaan dari surat pribadi dan surat dinas. Perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas, bahwa dalam surat dinas itu terdapat kepala surat atau kop surat, sedangkan surat pribadi tidak. Dalam surat dinas mencantumkan nomor surat, sedangkan surat pribadi tidak. Di surat dinas mencantumkan nomor induk pegawai, sedangkan di surat pribadi tidak ada. Tidak terdapat tembusan dalam surat pribadi, sedangkan dalam surat dinas ada. Dan bahasa yang digunakan dalam surat dinas menggunakan bahasa formal, sedangkan surat pribadi tidak. Pengirim dan penerima berupa instansi jika menulis surat dinas, sedangkan surat pribadi tidak berdasarkan instansi. Nah, ini perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Berikutnya, akan kita lihat persamaan dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas sama-sama memiliki sistematika surat. Keduanya terdapat tanggal surat dan alamat yang dituju. Dan kedua surat tersebut ada alinea pembuka, isi, dan penutupnya. Di surat dinas dan surat pribadi ada yang menandatangani atau ada yang bertanggung jawab dalam tujuan penulisan surat tersebut. Nah, kita sudah membandingkan persamaan dan perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, mari kita menelaah unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Dalam surat pribadi maupun surat dinas terdapat tanggal dan tempat penulisan surat dengan tujuan agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat tersebut. Terdapat salam pembuka dengan tujuan untuk menyapa pembaca dan kalimat pembuka paragraf sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Isi surat bertujuan untuk memberikan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Dan penutup surat digunakan untuk mengakhiri informasi yang disampaikan dalam surat. Salam penutup untuk menutup pembicaraan dalam surat dan terdapat nama dan tanda tangan supaya sang pembaca juga mengetahui siapa penulis surat tersebut. Nah, demikian sudah kita telah unsur-unsur dari surat pribadi dan surat dinas. Berikutnya yang akan kita pelajari yaitu yang kedua tentang ciri kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Apa saja ciri-ciri kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas? Mari kita cermati bersama-sama. Surat pribadi memiliki ciri kebahasaan menggunakan pilihan kata sapaan yang bersifat pribadi atau menggunakan kata-kata yang emotif dan ekspresif. Kemudian dalam surat pribadi, ciri kebahasaan berikutnya yang digunakan dalam surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasanya tergantung siapa yang akan dikirimi surat, apakah teman sebaya ataukah orang yang lebih tua. Nah, ciri kebahasaan berikutnya dalam surat pribadi biasanya menggunakan sapaan seperti orang yang bercakap-cakap. Dan dalam surat pribadi menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim, misalnya aku, dan kata ganti orang kedua untuk menerima, misalnya kamu jika mengirim kepada teman sebaya. Kemudian kita akan melihat ciri kebahasaan dari surat dinas.
Dalam surat dinas, pilihan kata sapaan yang digunakan bersifat formal dan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa ragam baku. Nah, demikian tadi ciri kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Terima kasih, semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar!